Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa dan Dek Lisa di seluruh Indonesia. Jadi membahas deep learning, ya, deep learning pembelajaran mendalam yang saat ini sedang digalakkan sebagai metode pembelajaran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita sebagai guru dan dosen abad 21 harus terus melakukan pendalaman. Bagaimana teknik pembelajaran yang harus diterapkan sebagai seorang guru dan dosen abad 21. Sebagai seorang guru dan dosen abad 21, tentu kita harus bisa menunjukkan keinginan, kemauan, dan kegigihan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Yang pertama tentu kita harus bisa menunjukkan senyum 228. 2 senti ke kiri, 2 senti kanan, 8 detik mengembang. Karena apa? Ini menjadi bagian semangat kita untuk melakukan proses identifikasi di awal. Karena di dalam proses pembelajaran ini dengan metode deep learning ini ada 3 pilar yang tentu harus kita amankan. Pilar pertama kan mindful. Mindful learning ini menjadi salah satu upaya kesadaran guru dan dosen untuk bisa memetakan, untuk bisa mengidentifikasi, untuk bisa mengklasifikasi, untuk bisa melakukan kodifikasi siapa pelajarnya, siapa siswanya, siapa mahasiswanya. Jadi ketika guru dan dosen mampu memilih lalu menentukan ini mahasiswa yang berasal dari wilayah A, B, C, ini kemampuan psikomotoriknya anak ini seperti ini, kemampuan afektifnya seperti ini, kompetensi pedagogiknya seperti ini. Ini semua bagian dari identifikasi. Seorang guru dan dosen abad 21 harus memiliki kesadaran bahwa anak didiknya, peserta didiknya, siswanya, muridnya, mahasiswanya, teman belajarnya di dalam kelas itu bervariasi, beragam, beraneka ragam, aneka ragam asalnya, aneka ragam orang tuanya, aneka ragam mungkin dari sisi ekonominya, sosialnya, dan ini harus dipahami oleh seorang guru dan dosen. Maka disitulah nanti akan bisa menjadi tindakan proses dalam pembelajaran secara bijak. Dan disinilah seorang guru dan dosen harus mengambil peran penting. Yang kedua, ketika kita memahami proses itu, pilar yang kedua adalah meaningful. Jadi pembelajaran yang berarti, pembelajaran mendalam, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan. Dalam proses meaningful ini seorang guru dan dosen harus bisa melakukan 5M, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan, lalu merencanakan bagaimana proses pembelajaran dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan mahasiswa. Ini harus kita identifikasi. Nah, kemudian setelah itu melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi berbasis proyek, kemudian berbasis kasus yang nanti kita kaji secara mendalam, kita minta pendapat dari siswa, kita libatkan sambil kita motivasi, kita semangati dengan pola proses pembelajaran menyenangkan sambil bernyanyi, misalnya kita ajak bernyanyi, menguatkan juga motivasi mereka untuk terus belajar menulis dan membaca. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Nah, ini bagian dari proses untuk kita menguatkan dalam proses pembelajaran secara mendalam, sehingga kita bisa mengidentifikasi keunggulan kelemahannya, merencanakan pendekatan pembelajaran yang tepat dengan deep learning ini, kemudian melakukan penguatan, kemudian mengkritisi, dan basis proyek yang dihasilkan nanti tepat sasaran sesuai kemampuannya, dan kasus-kasus yang diangkat pun menjadi bahan analisis secara kritis, dan akhirnya kita simpulkan bersama-sama. Kemudian pilar yang ketiga itu joyful. Joyful itu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi betul-betul joyful learning ini menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi gurunya ya siswanya. Bagaimana terintegrasi antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa ini dalam proses pembelajaran masing-masing menemukan semua proses. Nah, inilah yang tentu harus kita kuatkan. Sebagai sosok guru dan dosen abad 21, kita harus mampu menguatkan, memotivasi, dan akhirnya disitulah kekuatan kita akan terintegrasi sebagai sosok guru dan dosen. Dan tentu ini menjadi kekuatan yang luar biasa sebagai guru dan dosen abad 21 harus mampu menjadi teladan dalam tutur katanya, dalam proses pembelajarannya. Dan teman-teman guru dan dosen abad 21 di seluruh Indonesia harus selalu bersemangat. Selalu saya katakan, apapun kurikulumnya,
Yang penting guru, mahasiswa, dosen itu harus selalu visioner, mampu menggerakkan, harus berani bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, sehingga kita akan terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena pembelajaran dengan metode deep learning tentu akan menyenangkan, menguatkan kita, dan tentu akan mendukung program pemerintah untuk bisa mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang tentu ini menjadi bagian-bagian tentu yang terintegrasi dan akan menghasilkan profil pelajar dengan 8 dimensi. Dan inilah kekuatan kita yang nanti akan kita sampaikan dan kita kuatkan bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran dengan metode deep learning. Dan inilah realisasi, inilah program yang akan kita dukung semangat bersama untuk mewujudkan dalam pembelajaran kita untuk menghasilkan generasi Indonesia emas, generasi yang kreatif, inovatif, produktif, dan inspiratif. Terima kasih bersama saya Muhammad Ratu Lisa. Sampai jumpa dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.